Saya baru saja mengunjungi sebuah yayasan yang bernama El Legado Andalusi. Kalau di Indonesia kan yayasan ini bernama Warisan Andalusia, dan di dalamnya jelas sekali didedikasikan ini maksudnya warisan Andalusia Islam. Nah, kita bisa lihat bangunannya itu dari gerbang utamanya itu merupakan citra wajah arsitektur Moors atau Arab atau Muslim. Nah, bangunan ini memang asli dibangun sekitar abad ke-13. Dulu bangunan ini digunakan untuk semacam penginapan. Kalau sekarang hotel kira-kira begitu. Nah, ini dulu mewah sekali karena ditempati oleh para saudagar, para pedagang dari Timur Tengah yang berjualan di sini. Di masa dinasti Nasriyah yang berkuasa di Granada ini dan mengendalikan pemerintahan dari Alhambra, tempat ini juga menjadi penginapan keluarga dari kerajaan, khususnya anak-anak mereka kalau ingin menikmati suasana kota di luar istana, maka mereka bermalam di sini. Nah, sekarang tempat ini lebih banyak digunakan untuk berbagai kegiatan kultural, baik berupa pameran lukisan seperti yang saat ini sedang dilakukan, tapi sering juga digunakan untuk pentas musik. Bangunan luarnya dipertahankan, tapi bangunan dalamnya sudah berubah. Yayasan ini dibiayai oleh pemerintah Provinsi Andalusia yang meliputi kota-kota utama peninggalan zaman kejayaan Islam. Nah, ini harus dilihat sebagai upaya untuk menghidupkan kembali warisan Islam di Spanyol ini, dan lebih dari itu ini juga bentuk penghargaan. Misalnya tadi saya melihat perjalanan Ibnu Battuta digambarkan di situ, sejumlah ilmuwan ya, termasuk Ibnu Khaldun juga ditampilkan dalam bentuk lukisan yang kalau disederhanakan mereka ingin mengenang kembali warisan Islam di Spanyol, dan ini cara mereka juga ingin membangun persahabatan kepada negara-negara Muslim di seluruh dunia, khususnya bangsa Arab yang secara historis banyak sekali berinteraksi dengan bangsa Spanyol. Di antara bangsa-bangsa Arab itu saya lihat Maroko yang paling agresif, paling aktif, dan itu bisa difahami. Pertama, karena secara geografis Maroko dekat sekali dengan Spanyol ini. Kemudian secara ekonomi mereka juga berhubungan erat. Kemudian masyarakat di Muslim di Spanyol ini banyak sekali imigran dari Maroko. Nah, lebih dari itu secara politik juga mereka berkepentingan untuk berdekatan, sehingga kemudian berbagai hal yang mungkin digunakan untuk merekatkan mereka. Tapi lepas dari semua itu, tentu muaranya ekonomi. Bagaimana hubungan dua bangsa ini bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi dua negara, dan pada akhirnya bagaimana mereka bisa saling mensejahterakan rakyatnya secara bersama-sama.